got so motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Statistik Pendidikan ini, kami dari kelompok 3 akan membahas materi penyajian data, tabel, diagram batang, diagram lingkaran, dan grafik dengan dosen pengampu Ibu Mega Selvi Maharani, MPD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Delsi Licia dengan NIM 22531034. Saya Dia Azahra dengan NIM 22531041. Saya Eni Rizkyani dengan NIM 22531053. Baiklah, di sini saya Delsi Licia akan menjelaskan tentang pengertian tabel, diagram batang, diagram lingkaran, dan grafik. Nah, yang pertama ini yaitu tentang tabel, di mana tabel ini adalah cara terstruktur dan terperinci dalam menyajikan data dengan kolom dan baris yang rapi. Informasi dapat mudah dipahami dan dibandingkan, di mana tabel ini biasanya digunakan untuk menyajikan data numerik atau kategorikal dan dapat memberikan gambaran visual yang jelas tentang hubungan antara berbagai variabel. Kemudian yang kedua yaitu diagram batang. Diagram batang ini adalah alat yang kreatif dan efektif untuk menampilkan perbandingan dan perubahan dalam data. Mereka ini menonjolkan jumlah, tren, dan perbedaan dengan cara yang jelas dan mudah dipahami. Diagram batang ini biasanya digunakan untuk menyajikan data kategorikal atau data yang berhubungan dengan waktu dan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang perbandingan antara kategorikal atau nilai yang berbeda. Selanjutnya yang ketiga yaitu diagram lingkaran. Diagram lingkaran ini adalah bentuk penyajian data yang menggunakan lingkaran untuk membandingkan proporsi atau persentase dari kategori yang berbeda. Nah, diagram ini biasanya digunakan untuk menggambarkan proporsi dan perbandingan dalam data. Mereka memberikan gambaran visual yang kuat tentang bagaimana pecahan data terkait dengan keseluruhannya. Kemudian yang terakhir yaitu grafik, di mana grafik ini adalah cara yang menarik dan mudah dipahami untuk menyajikan data dengan efek visual yang kuat. Mereka ini membantu menyampaikan pesan secara efisien dan efektif kepada pemirsa. Nah, grafik ini sering digunakan untuk menyajikan data numerik atau data yang berhubungan dengan waktu dan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang tren atau pola dalam data. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya Eni Rizkyani akan menyajikan data tunggal bisa kita sajikan dalam bentuk tabel di mana terdiri dari baris dan kolom. Contohnya seperti ini. Ini merupakan penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, yang kedua adalah diagram batang, yaitu berbentuk persegi panjang yang berbentuk tabel ini kita ingin tampilkan atau kita sajikan dalam bentuk diagram batang. Untuk menggambarkan diagram batang ini kita harus buat dulu koordinat Cartesius, di mana sumbu X ini menyatakan jenis pekerjaan dan sumbu YY ini atau garis vertikal ini menyatakan banyaknya data atau biasanya kita sebut frekuensi ya. Nah, kita perhatikan banyak-banyak datanya ini bisa kita ambil untuk interval 2 ya. Nah, di mana banyak datanya 0 sampai 14. Nah, kita perhatikan jenis pekerjaan yang pertama yaitu aparatur sipil negara, di mana banyak frekuensinya ada 9. Nah, kita buat ASN. Nah, jadi kita buat persegi panjang sepanjang 9 ini. Nah, kira-kira paham ya? Maka karena rentannya banyak angkanya 9, maka kita buat persegi panjangnya seperti ini. Nah, di mana tinggi persegi panjang ini menyatakan banyak frekuensi, sedangkan lebar persegi panjang akan selalu sama untuk persegi panjang berikutnya. Nah, kita perhatikan pegawai swasta nih, di mana pegawai swasta frekuensinya ada 10. Maka kita tarik persegi panjang dengan tingginya sampai dengan 10. Bisa ya? Nah, sekarang TNI Polri.
Maka kita tarik garisnya, karena garis frekuensinya ada 6, kita tarik sepanjang 6 ini, tingginya sepanjang 6. Sekarang pedagang dan petani serta nelayan kita perhatikan. Kita tarik aja jumlah frekuensinya ini sebanyak 12, petani sebanyak 8, sedangkan nelayan sebanyak 5. Nah, inilah diagram batang dalam bentuk data tunggal. Nah, sekarang kita ingin menyajikan data dalam bentuk diagram garis, sama seperti diagram batang. Kita buat dulu koordinat kartesiusnya ya, yaitu bentuknya seperti ini. Nah, sekarang aparatur sipil negara kita perhatikan, kita singkat dengan ASN ya. Diagram garis itu sama dengan kita membuat titik pada koordinat kartesius. Berarti kalau kita buat, ya bentuknya seperti ini. Selanjutnya kita perhatikan pegawai swasta. Kita gambarkan titiknya itu panjangnya 10. Demikian juga TNI Polri, banyak datanya 6 titiknya, sedangkan pedagang ini sebanyak 12, dan petani itu sebanyak 8, dan nelayan sebanyak 5. Nah, setelah terkumpul titik-titiknya ini, kita kan ingin menampilkan dalam bentuk diagram garis. Berarti kita hubungkan saja titik-titik ini sehingga akan berbentuk sebuah garis seperti ini. Inilah diagram garis pada penyajian data tunggal. Ini adalah contoh penyajian data tunggal berbentuk diagram lingkaran. Nah, di sini sudah ada penyajian data berbentuk tabel, data pekerjaan orang tua siswa. Jenis pekerjaannya itu yang pertama itu aparatur sipil negara. Data pekerjaan orang tua siswanya itu sebanyak 9 orang. Yang kedua, pegawai swasta, data pekerjaan orang tua siswa sebanyak 10 orang. Yang ketiga, TNI atau Polri, data pekerjaan orang tua siswa itu sebanyak 6 orang. Yang keempat, pedagang, data pekerjaan orang tua siswa sebanyak 12 orang. Yang kelima, petani, data pekerjaan orang tua siswa sebanyak 8. Terakhir itu nelayan, data pekerjaan orang tua siswa sebanyak 5. Jadi jumlahnya itu 50. Kita akan mencari persentase data diagram lingkaran. Yang pertama itu adanya aparatur sipil negara. Jadi data pekerjaan orang tua siswa aparatur sipil negara itu sebanyak 9 orang. 9/50 itu dibagi, kemudian dikali 100%, dan hasilnya itu 18%. Yang kedua itu pegawai swasta. Nah, pegawai swasta itu data pekerjaan orang tua siswa itu 10 orang. Jadi 10/50 itu dibagi, kemudian hasilnya itu dikali 100%. Jadinya hasilnya itu 20%. Yang ketiga itu TNI atau Polri. Nah, data pekerjaan orang tua siswa itu ada 6 orang. 6/50 dibagi, kemudian hasilnya itu dikali 100%, sama dengan 12%. Yang keempat itu pedagang. Nah, di mana pedagang itu data pekerjaan orang tua siswa sebanyak 12 orang. Jadi 12/50 dibagi, kemudian dapat hasilnya dikali 100%, sama dengan hasilnya 24%. Yang kelima itu petani. Data pekerjaan orang tua itu yang petani itu 8 orang. Jadi 8/50 dibagi, kemudian hasilnya dikali 100, sama dengan 16%. Yang terakhir itu nelayan. Nah, nelayan itu data pekerjaan orang tua siswa itu terdapat 5 orang. Jadi 5/50 itu dibagi, kemudian hasilnya itu dikali 100%, sama dengan 10%. Jadi di sini ada penyajian data 360 derajat, di mana yang persentase tersebut yang pertama itu aparatur sipil negara. Nah, aparatur sipil negara itu terdapat datanya sebanyak 9 orang. Jadi 9/50 dikali 360 derajat. Hasilnya 64,8 derajat. Yang kedua itu pegawai swasta. Nah, pegawai swasta itu datanya sebanyak 10 orang. Jadi 10/50 dibagi, kemudian hasilnya itu dikali 360 derajat, sama dengan 72 derajat. Yang ketiga itu TNI atau Polri. Nah, TNI atau Polri itu data orangnya sebanyak 6 orang. Jadi 6/50 itu dibagi, kemudian hasilnya itu dikali 360 derajat, sama dengan 43/2 derajat. Nah, yang keempat itu pedagang. Nah, data
data banyaknya pedagang itu ada 12 orang. Jadi 12 per 50 dibagi, kemudian hasilnya dikali 360 derajat sama dengan 86,4 derajat. Yang kelima itu petani. Data petani itu terdapat 8 orang. Jadi 8 per 50 dibagi, kemudian hasilnya itu dikali 360 derajat sama dengan 57,6 derajat. Yang terakhir itu nelayan. Nah, data nelayan di sini ada 5 orang. Jadi 5 per 50 dibagi, kemudian hasilnya dikali 360 derajat sama dengan 36 derajat. Baiklah, itulah penyampaian materi dari kelompok 3. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.